Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmin dari lokal dari lokal 1C Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai tugas akhir saya pada mata kuliah manajemen pemerintah, baiklah untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saya membahas mengenai hubungan pemerintah dan pusat. Hubungan pemerintah pusat daerah. A. Pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengertian merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dalam pemerintah, bangsa Indonesia terbagi menjadi dua untuk mengurusi suatu urusan tersebut, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat melengkapi sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah merupakan penyelenggara pemerintah bangsa Indonesia, di mana mereka adalah presiden, wakil presiden, dibantu para menteri. Sementara pemerintah daerah adalah penguasa yang memerintah pemerintah di daerah lewat otonomi daerah. B. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam manajemen pemerintah, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk memakmurkan rakyat. Ada sejumlah hubungan antara pemerintah pusat daerah, yakni 1. Hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan didasarkan pada tingkat dan jenjang pemerintah. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggara urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintah. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing. 2. Hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dari bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurusi rumah tangganya. Jika demikian, maka dalam suatu pemerintahan nasional terdapat dua subsistem, yakni subsistem pemerintah pusat, subsistem pemerintah daerah. Dalam subsistem pemerintah daerah dapat subsistem pemerintah daerah yang lebih kecil. Seperti contoh, Indonesia terdapat subsistem pemerintah pusat yang terdiri atas presiden dan para menteri. Di daerah dapat subsistem pemerintah provinsi yang terdiri atas gubernur dan DPRD provinsi. Subsistem pemerintah kabupaten kota terdiri atas bupati, wakil wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Bahkan subsistem pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan pemusyarakatan desa (PPD).
jalinan antar subsistem dan antar subsistem pemerintah tersebut membentuk sistem pemerintah nasional yang merupakan wahana untuk mencapai tujuan negara. Kondisi tersebut ketika hubungan antar subsistem dapat menghasilkan jalinan sistemik dan dapat berjalan dengan fungsi secara selaras dan harmonis. Ketika menjalankan tidak koordinasi dengan baik, tidak fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, maka penyelenggara pemerintah menjadi tidak efisien yang hanya menghasilkan kesengsaraan rakyat. Untuk dapat membentuk jalinan hubungan pemerintah yang sistemik dengan hasil guna yang maksimal, sistem negara mengembangkan hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar pemerintah pada semua jenjang pemerintah. Pada tingkat nasional diatur hubungan antara lembaga tinggi negara dan hubungan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah diatur hubungan antar lembaga daerah dan hubungan antar pemerintah daerah. Demikianlah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.